Perkenalkan, nama saya Tukur Raja Rumah Simanjuntak, NPM 21851079, kelas 7 TB. Sini saya akan menjelaskan penjelasan dari LAN dan wireless LAN. LAN atau Local Area Network merupakan salah satu jenis yang paling umum dan paling banyak dipakai untuk berbagai keperluan lantaran biaya kepemasangannya yang begitu terjangkau. Kita hanya memerlukan kabel Ethernet yang terhubung ke adapter dan hub. Jaringan LAN dapat menghubungkan dua komputer satu sama lain hingga ribuan komputer. Misalnya jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam satu ruangan saja. Sebuah jaringan yang dibangun pada sebuah lokasi seperti di rumah atau gedung perkantoran. Bisa diartikan juga sebagai sebuah sistem komunikasi komputer yang jaraknya dibatasi tidak lebih dari beberapa kilometer dan menggunakan koneksi high speed antara 2 hingga 100 Mbps. Fungsi jaringan LAN untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu wilayah kecil, untuk memungkinkan dilakukannya komunikasi antar komputer dan perangkat dalam jaringan, untuk memungkinkan dan mempercepat proses berbagi data dan program antar komputer di dalam jaringan, membantu menghemat biaya operasional karena perangkat dalam satu jaringan dapat dipakai secara bersama-sama, misalnya printer, server, dan lain sebagainya. Komponen dasar jaringan LAN. Pertama, workstation, yaitu node atau host yang berupa suatu sistem komputer. Kedua, server, yaitu suatu hardware atau perangkat keras yang fungsinya untuk melayani jaringan dan workstation yang terkoneksi dengan suatu jaringan. Yang ketiga, link, yaitu bagian dari jaringan LAN yang menghubungkan peralatan seperti workstation dan server secara fisik. Yang keempat, network interface card atau NIC, yaitu rangkaian elektronika yang dirancang khusus untuk menangani network protokol. Yang kelima, network software, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan jaringan LAN berfungsi sebagaimana mestinya. WLAN atau Wireless Local Area Network adalah jaringan yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi secara nirkabel. Berbeda dengan LAN yang menggunakan kabel secara tradisional, di mana biasanya perangkat berkomunikasi melalui kabel Ethernet, sementara perangkat pada wireless LAN mengakses jaringan dengan Wi-Fi. Sementara koneksi WLAN yang kini sedang naik daun adalah koneksi nirkabel dengan gelombang radio yang dapat menghubungkan antara komputer melalui perangkat router. Koneksi ini memiliki standar 802.11a/b/g/n/ac, di mana masing-masing memiliki standar dan kelebihan yang berbeda untuk mengirimkan data. Biasanya koneksi ini kita temukan di kafe, perpustakaan, tempat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Fungsi wireless LAN dan wireless LAN card. Fungsi dari wireless LAN adalah untuk digunakan mengakses jaringan berdasarkan jangkauan wilayah LAN atau yang dikenal dengan area lokal dengan menggunakan jaringan tanpa kabel atau nirkabel dengan frekuensi radio. Fungsi wireless LAN card adalah untuk membuat koneksi fisik ke jaringan untuk menyediakan pintu yang terbuka. Interface pertama yang didukung oleh wireless LAN adalah interface fisik melalui mana kabel dihubungkan ke kartu. Interface didefinisikan dengan baik dalam dokumentasi teknis. Itulah sebabnya kabel jaringan standar cocok dengan sebagian besar wireless LAN card standar. Fungsi kedua wireless LAN card adalah untuk menyediakan tautan data dalam jaringan komputer. Terdapat model data yang biasa disebut dengan Open System Interconnection atau OSI. Jenis wireless LAN. Yang pertama, wireless LAN rumah pribadi atau bisnis kecil. Wireless LAN rumah atau bisnis merupakan menggunakan satu atau dua titik akses untuk menyiarkan sinyal di sekitar radius 100 hingga 200 kaki. Anda dapat menemukan peralatan untuk memasang wireless LAN di rumah di banyak toko retail. Kedua, wireless LAN kelas perusahaan. Wireless LAN kelas perusahaan menggunakan sejumlah besar titik akses individu untuk menyiarkan sinyal ke area yang luas. Jalur akses memiliki lebih banyak fitur daripada peralatan wireless LAN di rumah atau kantor kecil, seperti keamanan yang lebih baik, autentikasi, manajemen jarak jauh. Perbedaan LAN dan WLAN. Dari segi kecepatan, koneksi LAN tentu jauh diunggulkan. Hal tersebut lantaran kinerja transfer data yang dapat jauh mengungguli koneksi WLAN. Selain itu, kecepatan juga bergantung pada perangkat yang digunakan seperti kabel Ethernet yang digunakan ataupun router yang dipakai. Intinya dalam hal kecepatan, koneksi LAN dapat diandalkan dibandingkan koneksi WLAN. Dari segi keamanan atau security,
dikarenakan jaringan kabel yang harus dihubungkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya sudah tentu jaringan kabel jauh lebih bisa dikontrol dibandingkan nirkabel. Dari segi reliability, internet via kabel tentu dapat menghasilkan kecepatan yang lebih stabil dibandingkan koneksi nirkabel. Hal ini lantaran penghalang seperti dinding atau perangkat nirkabel lainnya tidak akan mengganggu dan menyebabkan fluktuasi kecepatan. Hal sebaliknya tentu akan terjadi apabila menggunakan jaringan nirkabel. Dari segi kegunaan, untuk penggunaan koneksi di perkantoran, di mana user tidak sering berpindah ataupun berganti dalam waktu yang singkat, maka koneksi kabel dapat diandalkan. Sementara di tempat seperti kafe ataupun tempat perbelanjaan, tentu saja koneksi nirkabel sangat berguna. Hal ini tergantung dari lokasi perangkat ini sendiri. Kendala perkembangan LAN dan WLAN di Indonesia. Jaringan LAN. Yang pertama, sistem keamanan yang rawan diretas. Yang kedua, tidak cocok diterapkan pada jaringan dengan skala luas. Yang ketiga, pada jenis jaringan LAN, wired atau tanpa kabel, memiliki biaya instalasi yang cukup mahal ketika diterapkan pada lokasi luas. Keempat, jangkauan jaringan yang cukup terbatas. Yang kelima, kecepatan jaringan dapat melambat ketika terlalu banyak komputer atau perangkat yang terhubung. Yang keenam, sangat bergantung pada server pusat. Ketika komputer server terkena virus, otomatis semua komputer yang terhubung juga dapat terserang virus yang sama. Untuk jaringan LAN, WLAN, yang pertama, biaya peralatan yang tergolong mahal. Yang kedua, ketika jumlah komputer yang menggunakan jaringan meningkat, maka transfer data ke komputer masing-masing akan berkurang. Ketiga, keamanan yang lebih sulit untuk menjamin dan membutuhkan konfigurasi. Yang keempat, perangkat hanya akan beroperasi pada jarak terbatas dari jalur akses, dengan jarak yang ditentukan oleh standar yang digunakan dan bundings, dan hambatan lainnya antara titik akses dan pengguna. Kelima, keamanan dan kerahasiaan minimal, sehingga orang lain dapat mengakses data secara legal. Yang ketujuh, risiko masalah dengan sinyal yang dikirim, bisa diblokir oleh dinding atau sumber gangguan lainnya. Terima kasih.